Kembali terhubung dengan rekan kami, Ebenezer, di Karo, Sumatera Utara. Dan Eben? Ya, Mas. Ya, masihkah Anda bisa mendengar suara saya? Masih. Ya. Eben, di sana kan termasuk daerah sebagai daerah pertanian. Lalu bagaimana dampak dari letusan Sinabung ini terhadap aktivitas pertanian di sana? Untuk lahan pertanian sendiri, Mas, sampai saat ini tertutup tebalnya debu vulkanik dan dampaknya mungkin dapat merusak tanaman dan akan mengakibatkan gagal panen. Warga hanya dapat membersihkan tanaman-tanamannya dengan alat seadanya dan berharap hujan segera turun, Mas. Saat ini tanaman apa yang sedang ditanam oleh petani di sana? Dan dalam tahap seperti apa? Apakah sudah siap untuk dipanen atau seperti apa? Kalau untuk tanaman sendiri, Mas, bervariasi. Ada yang baru ditanam dan ada yang juga yang siap panen, Mas, seperti tanaman kubis, wortel, jeruk, semua terpapar tebalnya debu, Mas. Dengan adanya debu ini kemungkinan untuk gagal panen apakah cukup besar atau bisa diminimalisir dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petani? Untuk tanaman jenis tertentu, Mas, mungkin dapat langsung gagal panen, Mas, dan ada tanaman juga yang dapat diminimalisir kerusakannya dengan melakukan penyiraman, penyemprotan, dan pembersihan seadanya, Mas. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi listrik di sana? Apakah listrik masih bisa beroperasi? Untuk jaringan listrik sendiri tidak ada gangguan, Mas, sampai saat ini masih beroperasi seperti biasanya, Mas. Iya. Eben, ya, lalu Mas, bagaimana dengan kondisi di Bandara Udara Kuala Namu? Apakah ada dampaknya dari erupsi Gunung Sinabung kali ini? Untuk aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu hingga saat ini belum ada gangguan dikarenakan abu letusan sendiri tidak mengarah ke arah Bandara Kuala Namu, Mas. Ya. Artinya memang anginnya tidak berhembus ke arah Bandara Kuala Namu sehingga penerbangan masih berjalan normal ya? Ya, Mas, masih normal. Iya. Apakah saat ini sudah ada pejabat setempat yang datang untuk melihat kondisi dari erupsi itu? Untuk pantauan sendiri, Mas, di lapangan dari Dandim dari Kodim 0205 Tanah Karo telah turun ke lapangan untuk mengimbau warga agar selalu waspada dan tidak memasuki zona-zona merah, Mas. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi anak-anak sekolah yang di sana? Bagaimana aktivitas mereka? Karena ini kan hari ini masih erupsi terjadi pada saat mereka melakukan aktivitas sekolah. Sempat juga terjadi kepanikan di sekolah-sekolah, Mas, dan tadi akibat tebalnya debu aktivitas sekolah diberhentikan dan seluruh siswa sekolah dipulangkan, Mas. Dan ada rencana mungkin kalau dampak abu juga masih tebal hingga besok hari akan diadakan libur, Mas. Akan diliburkan ya. Baik, Ebenezer, jangan diputus dulu sambungan telepon kita. Saat ini kita akan mencoba terhubung dengan Bapak Martin Sitepu, Kepala BPBD Kabupaten Karo. Selamat siang, Pak Martin. Selamat siang. Pak Martin, bagaimana kondisi saat ini yang berada di Karo, Pak? Baik dan baik. Pada hari memang di intensitas pagi kami baru bertemu dengan pengamatan Sinabung dari Logi bahwa kita kurang 2 pagi dan setiap itu 1,2. Ya. Bahkan awan panas. Pak Martin, mohon maaf Pak Martin, Siap. suara Anda terdengar sedikit kurang jelas di sini Pak Martin. Bisakah Anda mencari lokasi untuk mendapatkan sinyal yang lebih jelas Pak Martin? Kembali kami sampaikan bahwa intensitas hari ini tinggi hingga sampai 10 kali dari pagi sampai pagi. Dan sampai kali ini kita melaporkan bahwa kondisi udara di
masih banyak debu. Ya. Jadi kita sudah perintah untuk hindari zona merah. Ya, kita sudah membawa menghindari merah. Ya. Sehingga warga kita sekarang banyak yang masuk ke pos pengungsian. Kemudian untuk tadi sudah kita melalui dinas pendidikan, lebih kurang pagi itu kita untuk melibur. Iya, Pak Martin. Siapa? Bagaimana jarak pandang yang ada di sana? Karena tadi saya mendapat informasi jarak pandang hanya sekitar 1 sampai 2 meter saja. Ini artinya sangat pekat sekali debunya, Pak. Mungkin Polres, saya kira kami tadi masih bukan 1 sampai 2 meter, tapi mungkin 1 sampai 2. Tetapi saat ini sekarang sudah baik, sudah memandang sekitar 1 meter. Artinya langkah apa yang akan dilakukan oleh BPBD untuk meminimalisir dampak yang akan dihadapi oleh warga di sekitar Sinabung yang terdampak oleh debu Sinabung ini, Pak? Langkah kita lakukan yang tentunya adalah karena penanaman padi ini cukup berbahaya. Sehingga bagaimana warga kita mengawasi, Pak, masyarakat kita tidak masuk ke tempat zona merah. Kemudian untuk semua warga merah, karena terpapar vulkanik, Ya. ini kita anjurkan memakai bahkan sudah memungkinkan ke warga secara gratis. Kemudian anak kita liburkan, kemudian semua tempat yang ada di kabupaten pemerintah kita untuk menyiram tempat umum, terutama jalan-jalan situasi sangat pekat sekali. Jadi ini sudah yang kita lakukan. Kemudian tangani atau secara full kepolisian ya berkumpul dengan Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Martin Sitepu atas informasinya. Kami terus menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih.